Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Angela dengan NIM 122490024 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan ulang yang sudah dipelajari minggu lalu. Program pertama, saya memberi titel dulu pada programnya. Selanjutnya kita lalu 122490024. Baiklah, programnya yang pertama yaitu F sama dengan 1000 titik 5. Baris ini mendefinisikan frekuensi sinyal sinusoidal yang akan dibuat. Di sini frekuensinya adalah 1000 Hz. Baris selanjutnya yaitu Fs sama dengan 8000.5. Ini menetapkan frekuensi sampel untuk proses digitalisasi sinyal. Dalam konteks ini, frekuensi sinyalnya, sampelnya adalah 8000. Selanjutnya yaitu Ts sama dengan 1/Vs. Koma. Ini untuk menghitung periode sampel, yaitu interval waktu antara dua sampel berturut-turut. Dalam kasus ini nilai Ts adalah 1/8000 karena nilai Ps-nya tadi adalah 8000. Selanjutnya Ns sama dengan 512, dan baris ini merupakan variabel untuk menentukan jumlah sampel yang ingin dihasilkan. Dalam hal ini, kita memilih untuk membuat 512 sampel. Selanjutnya yaitu T sama dengan kurung siku 0,2 Ts dikali dalam kurung Ns dikurang 1. Titik koma di baris ini yaitu untuk membuat vektor T yang berisi nilai-nilai waktu dari 0 hingga Ns sampai 1 kali periode sampel. Jadi, jika Ns adalah 512 dan Ts adalah 0,000125, maka vektor T akan berisi nilai-nilai waktu mulai dari 0 hingga 0,063875 detik dengan interval sampel yang sesuai. Selanjutnya yaitu X sama dengan sin dalam kurung 2 dikali I dikali F dikali T. Titik koma ini adalah rumus untuk membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi F dan vektor waktu T. Dalam kasus ini, kita membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Selanjutnya, untuk plotnya yaitu X. Ini membuat sinyal X yang telah kita buat. Untuk menjalankan programnya, kita save program terlebih dahulu, yaitu Ctrl Save.
kita beri nama praktikum 3 3A latihan. Enter. Lalu kita akan menjalankan program, yaitu dengan mengklik run section. Di sini untuk hasil programnya sudah terlihat, tapi diagramnya tidak ada dikarenakan sinyal jaringan yang lagi bermasalah. Kita lanjut dulu untuk program kedua. Seperti tadi beri titel programnya. Kita salin dulu. Yaitu seperti tadi ada F. Di sini kita cuma mengubah nilai. Itu 12.000, titik koma, SS-nya 4.000, titik koma, PS-nya seperti rumus di atas tadi, yaitu 1 per FS, titik koma, dan S-nya 512, titik koma, untuk P-nya rumus tadi, kurung situ 0, titik 2 TS, titik 2 TS dikali dalam kurung NS minus 1 titik koma, dan untuk X-nya kita menggunakan rumus seperti tadi, yaitu sin dalam kurung 2 dikali P dikali F dikali T tutup kurung titik koma, dan menggunakan plot X. Jadi pertama kita save dulu programnya, yaitu praktikum 3B latihan. Enter. Untuk menghasilkan program kita tambah, kita jalankan yang transaction. Nah, terlihat di sini diagramnya hasilnya. Jadi, kenapa program yang 1 dan 2 berbeda jauh? Karena pada program yang pertama, kita memasukkan nilai frekuensi dan frekuensi sampling yang berbeda. Kenapa yang kedua patah-patah? Tidak sampai setengah frekuensi aslinya. Makanya, karena kita masukin nilai frekuensi sampling kurang dari setengah frekuensi aslinya. Makanya dia terjadi aliasing. Aliasing menghasilkan distorsi. Distorsi adalah sinyal yang muncul akibat kurangnya informasi karena frekuensi yang dimasukkan kurang dari setengah frekuensi aslinya. Selanjutnya program ketiga. Kita salin untuk titelnya seperti tadi. Di sini n sama dengan 0, titik 2, titik 01, titik 28. Baris ini mendefinisikan vektor n dari 0 hingga 8 dengan inkremen sebesar 0
0,01. Artinya vektor n akan memiliki nilai dari 0,1, 0,02 sampai seterusnya hingga 8. Selanjutnya X1 sama dengan cos dalam kurung lagi 2 dalam kurung lagi 2 dikali pi dikali dalam kurung 1/8 tutup kurung dikali n tutup kurung dikurang minus pi per 2. Habis selanjutnya baris ini untuk mendefinisikan sinyal X1 yang merupakan kosinus dengan frekuensi 1/8 Hz dengan fase awal minus pi per 2 radian. Selanjutnya untuk X2 sama dengan cos, rumusnya masih seperti yang di atas, jadi kita salin aja. Nah, Ctrl C, Ctrl V, tapi yang membedakannya yaitu di sini kita memakai minus 7/8. Baris ini mendefinisikan sinyal X2 yang merupakan kosinus dengan frekuensi minus 7/8 Hz dengan fase awal minus pi per 2 radian. Selanjutnya yaitu plot n, X1, petik 1R 1R. Ini untuk membuat plot sinyal X1 dengan garis warna merah. Selanjutnya yaitu ada hold on. Hold on ini memberitahu MATLAB untuk tetap mempertahankan plot sebelumnya di dalam gambar, sehingga plot selanjutnya akan ditambahkan ke plot yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada plot untuk X2-nya yaitu n, X2, petik 1 OB. Baris ini untuk memplot sinyal X sebagai titik-titik itu. Selanjutnya yaitu ada X label dengan labelnya yaitu detik. Ini untuk memberikan label sumbu X dengan teks detik. Selanjutnya yaitu untuk Y labelnya yaitu petik 1 kita kasih nama amplitudo. Ini untuk memberikan label sumbu Y dengan teks amplitudo. Selanjutnya hold off. Ini untuk mengakhiri mode on ini, mode hold on ini, sehingga plot berikutnya tidak akan ditambahkan ke plot yang ada lagi. Selanjutnya kita save program terlebih dahulu. Praktikum 3C latihan. Enter. Program kita tambah dulu agar hasilnya tidak hilang. Terus kita run section.
Nah, maka akan menghasilkan seperti pada diagram. Selanjutnya untuk program keempat, atau C, detailnya seperti tadi, yaitu ini adalah proses sampling menggunakan TS. Pertama, yaitu A sama dengan 10 titik koma. Ini untuk mendefinisikan amplitudo sinyal sinusoidal sebagai 10. Selanjutnya yaitu T sama dengan 0,2 0,01 titik 2 0,9 titik koma. Ini untuk membuat vektor waktu dari 0 hingga 0,9 dengan langkah 0,01. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S1. Selanjutnya yaitu ada F sama dengan 2 titik koma. Ini untuk menetapkan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai 2Hz. Selanjutnya S1 sama dengan A dikali sin dalam kurung, pakai rumus tadi, 2 dikali P dikali T dikali F, tutup kurung, titik koma. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S1 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan waktu T yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada plot dalam kurung T, S1, ketik 1R, ketik 1 line width. Koma 2 tutup kurung titik koma. Ini untuk memplot sinyal sinusoidal S1 dengan warna merah dalam kurung petik 1R dan ketebalan garis 2 dalam kurung petik 1 line width. Selanjutnya yaitu grid dalam kurung petik 1 on. Untuk menampilkan grid pada plot. Selanjutnya yaitu TS sama dengan 0,1 titik koma periode. Ini merupakan periode sampling, tidak usah. Selanjutnya TS ini merupakan periode sampling untuk menetapkan periode sampling sebagai 0,1. Selanjutnya yaitu ada Fs sama dengan 1 per TS titik koma. Ini untuk membuat vektor sampel N dari 0 hingga Fs minus 1 dengan langkah 1 per Fs. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S2. Selanjutnya yaitu S2 sama dengan A dikali sin dalam kurung
2 dikali P dikali N dikali titik koma. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S2 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan sampel waktu N yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada stem dalam kurung N, S2 titik koma. Ini untuk memplot sinyal sinusoidal S2 menggunakan diagram batang. Selanjutnya grid dalam kurung 1 on titik koma. Ini untuk menampilkan grid pada plot. Selanjutnya yaitu plotnya. Plot dalam kurung T, S1, petik line width koma 2. Ini untuk memplot kembali sinyal sinusoidal S1 di atas dengan plot yang ada. Selanjutnya yaitu dalam kurung petik 1 titik koma, yaitu untuk menahan plot saat ini agar plot selanjutnya dapat ditambahkan tanpa menghapusnya. Selanjutnya yaitu ada stem dalam kurung N, S2 tutup kurung titik koma. Ini untuk memplot kembali sinyal sinusoidal S2 di atas plot yang ada dengan menggunakan diagram batang. Terakhir yaitu grid dalam kurung petik 1 on titik koma. Itu untuk menampilkan grid pada plot. Sekarang kita save di program dengan nama praktikum 3 D latihan. Enter. Menjalankan programnya, kita tambahkan. Kita klik run section. Seperti yang terlihat, ini hasil dari program keempat. Program selanjutnya kita beri nama titel lagi, yaitu proses sampling menggunakan FS juga. Pertama, A sama dengan 5 titik koma. Ini untuk mendefinisikan amplitudo sinyal sinusoidal sebagai 5. Selanjutnya T sama dengan 0, 0,2 0,01 0,01 titik 2 01 titik 2 1 titik koma. Ini untuk membuat vektor waktu T dari 0 hingga 1 dengan langkah 0,001. Ini untuk menghasilkan serangkaian nilai waktu yang dinyatakan dalam detik dari 0 hingga 1 dengan resolusi 0,001. Selanjutnya ada F sama dengan 3
koma. Ini untuk menetapkan frekuensi sinyal sinusoidal sebagai S1 sama dengan A dikali sin dalam kurung 2 dikali Pi dikali T dikali F tutup kurung titik koma. Ini untuk membuat sinyal sinusoidal S1 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan waktu T yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada plot dalam kurung T, koma, S1, koma, petik 1R, koma, petik 1 line which, koma 2 tutup kurung titik koma. Ini untuk memplot sinyal sinusoidal S1 dengan warna merah R dan ketebalan garis 2 line wedge. Selanjutnya yaitu ada grid dalam kurung petik 1 on titik koma. Ini untuk menampilkan grid pada plot. Selanjutnya yaitu ada Fs sama dengan 30 titik koma. Ini untuk proses normalisasi, yaitu membuat vektor sampel n dari 0. Ini untuk frekuensi sampling, menetapkan frekuensi sampling sebagai 30 Hz. Selanjutnya yaitu ada n sama dengan dalam kurung 0 titik 2 Fs minus 1 per Fs titik koma. Inilah proses normalisasi, yaitu untuk membuat vektor sampel n dari 0 hingga Fs minus 1 dengan langkah 1 per Fs. Ini akan digunakan untuk membuat sinyal sinusoidal S2. Selanjutnya yaitu S2-nya. S2-nya yaitu sama dengan A dikali sin dalam kurung 2 dikali Pi dikali N dikali F titik koma. Ini adalah untuk membuat sinyal sinusoidal S2 dengan amplitudo A, frekuensi F, dan sampel waktu N yang telah ditentukan. Selanjutnya ada stem dalam kurung N, S2 tutup kurung titik koma. Ya, ini untuk memplot sinyal sinusoidal S2 menggunakan diagram batang. Selanjutnya yaitu ada grid dalam kurung petik 1 on titik koma, itu untuk menampilkan grid pada plot. Selanjutnya plotnya plot dalam kurung T, S1, petik 1R, petik 1 language, 2 titik koma. Ini untuk memplot kembali sinyal sinusoidal S1 di atas plot yang ada. Selanjutnya yaitu ada hole dalam kurung petik 1 on tutup kurung titik koma, untuk menahan plot saat ini agar plot selanjutnya dapat ditambahkan tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada stem dalam kurung N, S2 titik koma, untuk memplot kembali sinyal sinusoidal S2 di atas plot yang ada dengan menggunakan diagram batang. Selanjutnya yaitu ada grid petik 1 on titik koma. Untuk menampilkan grid pada plot, kita save program, yaitu praktikum 3 latihan.
save. Untuk menjalankan program, kita klik transaction. Ini hasil dari program kelima, dapat dilihat perbedaannya dengan yang keempat, 3, 2, maupun 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.